Jangan telat bayar, kakek miskin. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dipermalukan saat sedang berharap. Di tengah panasnya siang dan debu jalanan kampung, seorang kakek renta bersandar lelah di tiang bambu. Tangannya menggenggam amplop berisi uang cicilan terakhir, hasil jual ayam peliharaan satu-satunya. Tapi yang ia terima bukan ucapan terima kasih, melainkan tendangan kasar dari sang rentenir muda, hanya karena keterlambatan sehari. Warga hanya bisa menonton, tapi langit tidak tinggal diam. Karena saat kesombongan naik ke kepala, azab akan turun ke bumi, dan ketika datang, tak ada yang bisa menahan balasannya. Ikuti cerita lengkapnya dan saksikan bagaimana kesombongan dibayar lunas dengan kehancuran. Assalamualaikum sahabat setitik ibrah. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan share. Tulis amin di kolom komentar dan subscribe agar doa ini terkabul. Serta bagikan video ini agar lebih banyak yang merasakan hikmah di balik kisah ini. Sekarang, kita mulai ceritanya. Matahari sudah tinggi saat Pak Samin melangkah gontai di jalan kampung yang penuh debu. Usianya sudah lebih dari 70, tapi punggungnya masih harus menanggung beban hidup. Hari itu, ia membawa satu-satunya harapan terakhir. Amplop coklat berisi Rp300.000, hasil menjual ayam betina terakhir yang selama ini ia rawat di belakang rumah. Uang itu bukan untuk makan, bukan pula untuk berobat, tapi untuk melunasi utang kecil yang entah kenapa bisa membengkak jadi 3 kali lipat, akibat bunga yang dipatok oleh seseorang yang dulu ia percaya. Langkah kaki Pak Samin melambat saat mendekati rumah bercat hijau mencolok di tikungan. Disitulah tinggal Damar, pria muda bertubuh kekar yang menjadikan utang sebagai ladang kekuasaan. Dulu Damar sopan, membantu warga, dan katanya mau meringankan beban. Tapi setelah melihat banyak warga tak berdaya, ia mulai berubah. Menagih tak pakai tenggat, dan yang telat sehari, dianggap musuh. Bahkan yang sudah lunas pun sering dimaki di depan umum, sekadar menunjukkan siapa yang berkuasa. Pak Samin berdiri di depan pagar besi, napasnya ngos-ngosan. Ia mengelap keringat dengan ujung sarungnya. Dari dalam, suara musik keras terdengar. Damar sedang asyik merokok sambil duduk di atas motor sport barunya. 2 pemuda bertubuh besar berdiri di dekatnya. Salah satunya langsung melirik tajam ke arah Pak Samin. Itu bukan si kakek tukang utang yang telat bayar," ujar si pemuda berambut cepat sambil nyengir. Damar mendongak, memicingkan mata, lalu tertawa mengejek. "Pak Samin, baru muncul? Sudah saya bilang, telat 1 hari sama aja bohong. Uang saya bukan buat main-main." Pak Samin menunduk dalam. Tangannya gemetar saat mengangkat amplop. "Maaf, Damar, kemarin ayam saya belum laku. Tapi ini uangnya. Semua, 300.000. Pas." Damar bangkit. Suasana seketika jadi tegang. Ia berjalan pelan mendekat. Rokok masih terselip di sela bibirnya. "Tahu nggak, Kek, saya benci sama yang telat. Apalagi yang pura-pura sok jujur." Tanpa aba-aba, kaki Damar menghantam perut Pak Samin. Tubuh tua itu terlempar dan jatuh ke tanah berbatu. Amplop coklat terlempar. Uangnya berhamburan. Pak Samin meringis kesakitan, memegangi perutnya, tapi tidak mengaduh. Ia hanya memunguti satu persatu lembaran uang yang berserakan. Warga yang melihat dari kejauhan tak berani mendekat. Sudah biasa. Ini bukan pertama kalinya Damar menendang orang. Tapi ini baru pertama kali. Korbannya seorang kakek tua. Damar meludah ke tanah. Anggap ini pelajaran. Kalau nggak bisa bayar tepat waktu, jangan ngutang. Ia berbalik, kembali duduk di atas motornya sambil tertawa dengan anak buahnya. Sementara itu, Pak Samin duduk tertunduk di pinggir jalan. Napasnya makin berat, dan pandangannya mulai mengabur. Tapi ia tetap menggenggam erat lembaran uang yang tersisa. Mungkin itu bukan sekadar uang, tapi harga dirinya yang sudah diinjak. Malam itu, angin bertiup kencang seperti sedang membawa pesan yang tak kasat mata. Di dalam rumahnya yang sederhana, Pak Samin berbaring di tikar tua dengan tubuh meringkuk. Ia belum makan sejak pagi, perutnya masih terasa nyeri bekas tendangan. Tapi bukan hanya rasa sakit yang membuatnya susah tidur,
melainkan rasa malu yang menggantung di dada. Ia merasa hancur. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena diperlakukan seperti sampah di depan umum. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit kayu yang berderit ditiup angin. Di dinding kamarnya, tampak goresan-goresan seperti cakaran, bekas kuku yang dulu pernah ia buat sendiri ketika marah pada diri sendiri karena tak bisa menafkahi istri yang kini telah tiada. Malam-malam seperti ini, ia biasa berbicara sendiri, mencoba menenangkan hatinya yang retak. "Maaf, Bu, aku nggak bisa jaga harga diri kita," gumamnya lirih, menatap bingkai foto lama di sudut kamar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar, cepat dan berat. Ada yang berjalan di halaman rumah. Pak Samin menegakkan tubuh. Suaranya mendekat, tapi saat ia intip dari jendela, tak ada siapa-siapa. Ia kembali ketikar, namun tubuhnya menggigil. Perasaan aneh menyelimutinya. Udara jadi dingin meski jendela tertutup. Lalu, dari dalam lemari tua di pojok kamar, terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Samin membeku. Lemari itu sudah lama tak dibuka. Ia menatapnya dalam diam, tapi tak ada keberanian untuk mendekat. Ia hanya membaca istighfar pelan sambil memeluk tubuhnya sendiri. Sementara itu, jauh di sisi lain desa, Damar sedang mengadakan pesta kecil di halaman rumahnya. Musik keras berdentum. Ia tertawa-tawa sambil membakar daging di atas arang. Gelas-gelas plastik berserakan. Pemuda-pemuda kampung yang dulu takut padanya kini ikut menyanjung karena uang dan keberaniannya. "Enak ya, kalau semua orang takut," katanya sambil meminum minuman dingin dari botol kaca. Salah satu anak buahnya menimpali. "Iya, apalagi yang tua-tua itu. Kayak boneka, bisa ditendang kapan aja." Tawa mereka pecah keras. Tapi langit malam seolah menyimpan kemarahan. Petir menyambar dari kejauhan. Angin mengangkat daun-daun kering dan menerbangkannya ke arah rumah Damar. Tak lama kemudian, salah satu lampu taman mati. Disusul satu lagi, dan satu lagi. Musik tiba-tiba berhenti. Genset menyala padam. Semua orang menoleh. Ada apa ini? Mati listrik?" tanya Damar. Wajahnya mulai tegang. Dari balik pagar, seekor anjing hitam mengonggong tanpa henti. Nafasnya berat. Matanya tajam mengarah ke rumah Damar. Ia tak menggonggong ke arah orang, tapi ke langit. Damar mulai gelisah. Ia menyuruh anak buahnya memeriksa genset. Tapi tak lama setelah itu, suara jeritan pecah dari belakang rumah. Seseorang berteriak panik, diikuti suara benda pecah. Damar berdiri, matanya menyapu sekeliling. Tapi sesuatu terasa berbeda. Udara berubah. Hening, mencekam. Dan entah kenapa, bau anyir mulai menyelimuti malam itu. Damar berlari masuk ke dalam rumahnya. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Lantai granit yang biasanya mengkilap kini tampak basah oleh embun aneh, seperti uap yang baru saja mengembun di kuburan. Salah satu anak buahnya, Randy, tersungkur di sudut dapur. Tubuhnya gemetar, matanya liar. "Randy, apa yang terjadi?" Randy menunjuk ke arah langit-langit sambil mulutnya bergetar. Di atas. Ada yang berdiri di atap. Tapi bukan manusia. Damar sontak menatap ke jendela. Cahaya redup dari lampu taman yang menyala-nyala samar-samar memantulkan bayangan di kaca. Bayangan itu bukan miliknya. Sosok itu tinggi, bungkuk, dan wajahnya tertutup oleh kain kafan lusuh, dengan tangan kurus yang memegang amplop coklat yang sudah sobek di ujungnya. Tubuh Damar kaku. Ia tahu itu bukan ilusi, bukan juga bayangannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan menuruni tangga loteng rumah. Padahal tidak ada siapapun di atas sana. Damar langsung meraih linggis dari belakang pintu. Jantungnya berdetak cepat. Ia memaksa tubuhnya untuk bergerak menuju sumber suara, meski kaki-kakinya mulai lemas. Langkah itu berhenti tepat di belakang pintu kamarnya. Brak, pintu terbuka sendiri dengan keras. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya cermin tinggi yang berdiri di sudut ruangan. Damar menatap cermin itu. Wajahnya sendiri tampak pucat,
Tapi di belakang bayangannya, ada sosok Pak Samin yang berdiri diam, tubuhnya berlumur darah, matanya kosong, dan tangan kirinya menempelkan lembaran uang penuh bercak merah ke permukaan kaca. Damar mundur. Tangannya gemetar. Ia melempar linggis ke arah cermin. Cermin pecah. Tapi suara tawa tua, berat, dan lirih mulai menggema di seluruh ruangan. Terdengar seperti tangisan, tapi berubah jadi cekikikan mengerikan. Lantai bergetar. Lampu mati menyala tak beraturan. Damar tak tahan lagi. Ia keluar rumah, berlari ke halaman sambil berteriak memanggil anak buahnya. Tapi halaman sudah kosong. Sepi. Semua yang datang ke pestanya entah kemana. Tak ada mobil, tak ada motor. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Dan saat ia menoleh ke pintu rumahnya, sosok Pak Samin berdiri di ambang pintu. Tubuhnya menyala merah dalam gelap malam, seperti dibakar dari dalam. Tapi anehnya, wajahnya tidak marah, justru tersenyum. Senyum penuh kesakitan, senyum penuh pengampunan. Tapi justru itulah yang paling menakutkan. Maaf, ya, Damar, saya telat, 1 hari, ucapnya pelan. Lalu sosok itu lenyap dalam kepulan asap. Dan saat itu juga, suara gonggongan anjing terdengar di seluruh penjuru desa. Bukan satu, tapi banyak. Seperti peringatan. Seperti tanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Damar jatuh terduduk. Nafasnya berat. Dadanya sesak. Tapi ketika ia coba berdiri, ia merasa kulit di kakinya melepuh perlahan. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia membuka baju dan terkejut. Di perutnya, bekas luka memanjang seperti bekas tendangan. Tapi bukan satu. Ada banyak. Seperti jejak kaki yang tertanam di tubuhnya. Perlahan, dalam, dan merah. Ia menggigil. Mulutnya ternganga. Tapi tak ada suara keluar. Dan malam masih panjang. Pagi datang seperti biasa di desa Talun Wetan. Tapi rumah bercat hijau milik Damar tertutup rapat. Tak ada suara musik. Tak ada gelak tawa. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Damar kerasukan. Ada pula yang bersumpah melihatnya berteriak-teriak sendiri di halaman malam tadi. Lalu menggali tanah dengan tangan kosong. Di dalam rumah, Damar berdiam diri di kamar. Ia belum tidur, belum mandi, dan belum bicara sejak semalam. Tangannya kotor. Wajahnya kusut. Ia duduk di sudut ruangan, menghadap tembok yang sudah ia coret-coret sendiri. Tulisan itu hanya satu kalimat. Saya bukan Tuhan. Lalu di bawahnya ada tanggal, hari saat Pak Samin ia tendang. Tubuh Damar dipenuhi luka lebam yang entah datang dari mana. Ia mencoba menghubungi teman-temannya. Tapi anehnya, semua nomor tidak aktif. Bahkan akun media sosialnya hilang. Ia seperti terhapus dari dunia luar. Sendirian. Tracing. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sengaja memutus semua aksesnya ke kehidupan normal. Hari itu, seorang pemuda desa memberanikan diri datang ke rumahnya. Namanya Ardi. Dulu pernah bekerja mengantar nasi ke rumah Damar. Ia mengetuk pintu. Dam, ini Ardi. Mau nganter sarapan? Lo nggak apa-apa, kan? Tak ada jawaban. Namun dari dalam, terdengar suara seretan. Seperti kursi digeser pelan. Ardi menelan ludah. Ia membuka pintu yang tak terkunci. Bau anyir langsung menusuk hidung. Rumah itu gelap. Tirai semua tertutup. Di lantai, ada lembaran uang berserakan. Tapi bukan uang biasa. Setiap lembarannya penuh bercak merah. Dan di beberapa sisinya, terdapat rambut putih halus yang menempel, seolah tercabut dari kepala seseorang. Ardi bergidik. Ia memanggil lagi. Dam. Damar muncul dari balik lorong. Jalannya lambat. Matanya sayu. Tapi ada satu hal yang membuat Ardi nyaris muntah. Di punggung Damar, tertanam belasan paku kecil berkarat. Darah mengering di sekelilingnya. Tapi Damar tak tampak kesakitan. Justru ia seperti tidak sadar ada paku menancap di tubuhnya. Ia hanya berkata lirih, Pak Samin belum selesai. Ardi melangkah mundur, berniat lari. Tapi Damar menoleh cepat.
Jangan keluar malam ini. Jangan lewat depan kandang ayam tua itu. Ardi makin panik. Kandang ayam? Yang mana? Tapi Damar hanya tertawa pelan, lalu berbalik masuk ke kamarnya, meninggalkan jejak darah di lantai. Ardi pun kabur dari rumah itu tanpa sempat bicara lagi. Ia langsung melapor ke Pak RW, tapi saat warga datang beramai-ramai, rumah Damar kosong. Tak ada siapa-siapa, tak ada uang, tak ada jejak, hanya bau anyir yang makin menusuk. Dan sehelai sarung milik Pak Samin tergantung di pagar rumah itu. Masih basah. Dari situlah kabar mulai menyebar. Setiap malam Jumat Kliwon, akan terdengar suara cakaran dari dalam rumah hijau itu. Kadang terdengar suara Pak Samin memohon-mohon. Kadang suara Damar menangis seperti anak kecil. Tapi tak ada satupun warga berani mendekat. Karena siapapun yang lewat di depan rumah itu malam-malam, katanya bisa melihat lembaran uang jatuh satu persatu dari atap. Dan uang itu, kalau disentuh, akan berubah menjadi darah segar yang menetes ke tanah. 3 hari setelah menghilangnya Damar, warga kampung mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Namun suasana tetap berbeda. Anak-anak tak lagi berani bermain dekat gang menuju rumah hijau itu. Penjual keliling selalu memilih memutar lebih jauh ketimbang melewati jalur depan pagar. Bahkan ayam-ayam pun tak berani melintasi tanah di depannya. Sampai suatu sore, seorang laki-laki tua bernama Mbah Rekso, penjaga kuburan desa, lewat di depan rumah itu dalam perjalanan pulang. Ia tak sengaja menoleh ke arah halaman yang mulai ditumbuhi rumput liar. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang pria berjalan pelan keluar dari sisi rumah. Bajunya sobek, tubuhnya kurus, dan langkahnya gontai. Tapi Mbah Rekso mengenali wajah itu. Itu Damar. Tapi ada yang janggal. Tubuh Damar tidak menimbulkan bayangan. Matahari sore masih bersinar, bayangan pohon, tiang listrik. Bahkan Mbah Rekso sendiri terlihat jelas di aspal. Tapi tidak dengan Damar. Ia berjalan seperti mayat hidup. Kosong, kering, dan pandangannya tak terarah. Mbah Rekso beristighfar pelan lalu mempercepat langkah. Namun dari balik punggungnya, ia sempat mendengar suara lirih yang sangat dingin. Pak Samin belum selesai. Malam harinya, seluruh desa gempar. Mbah Rekso ditemukan pingsan di depan pintu rumahnya, dengan tangan menggenggam secari kain. Setelah sadar, ia tak mampu bicara. Tangannya gemetar, matanya kosong, dan ia hanya bisa menulis satu kata dengan jari di lantai tanah. Ampun. Keesokan paginya, seorang remaja bernama Iqbal, yang penasaran dengan semua cerita itu, diam-diam mencoba masuk ke rumah Damar. Ia membawa kamera ponsel, niatnya cuma satu, membuat konten horor viral untuk ditayangkan di media sosial. Ia masuk diam-diam lewat jendela samping yang sudah tak berkaca. Di dalam rumah itu, udara terasa seperti ruang pendingin mayat. Dinding-dindingnya penuh coretan, tapi yang paling membuatnya merinding adalah lukisan wajah Pak Samin, yang entah siapa yang menggambarnya, terpampang besar di tembok ruang tamu. Wajah itu menatap lurus ke depan, dan entah kenapa, mata lukisan itu terasa mengikuti setiap gerakan Iqbal. Di pojok meja makan, ada setumpuk amplop coklat. Iqbal membuka salah satunya. Di dalamnya bukan uang, melainkan kertas kosong yang meneteskan cairan merah. Bukan tinta. Tapi ada. Tiba-tiba, suara seretan kursi terdengar dari loteng. Iqbal menengadah. Jantungnya berpacu cepat. Ia menyalakan senter HP dan mulai menaiki tangga dengan tangan gemetar. Suara langkah terdengar jelas. Tapi saat ia sampai di atas, ruangan itu kosong. Kosong, kecuali satu cermin berdiri besar di sudut ruang loteng. Ia menatap ke dalamnya. Dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya beku. Di cermin itu, bukan dirinya yang muncul, melainkan Damar. Tapi bukan Damar yang biasa. Wajahnya rusak. Separuh dagingnya mengelupas. Mata kirinya melorot keluar. Dan tubuhnya diselimuti tali rafia seperti bekas digantung. Di tangannya, ia memegang uang yang sama. Uang berdarah yang dulu ia tendangkan ke wajah Pak Samin. Iqbal menjerit, berlari turun. Namun terjatuh di tangga. Ponselnya jatuh ke lantai dan pecah.
Ia merangkak keluar rumah dan langsung lari tanpa menoleh. Sejak kejadian itu, tak ada satupun orang lagi yang berani masuk ke rumah hijau. Bahkan aparat desa pun hanya memasang papan larangan dengan tulisan, "Tanah ini telah disegel. Jangan mendekat, jangan mengusik." Namun, misteri tak berhenti di sana. Karena pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat terakhir setiap bulan, warga sering melihat ada cahaya dari balik jendela rumah Damar. Seperti api kecil yang menari, disertai bayangan seseorang yang duduk bersila di lantai, sambil mengaduk amplop coklat. Dan di pagi harinya, selalu ada seekor ayam putih yang mati tergantung di pagar rumah Pak Samin yang telah lama kosong. 2 minggu setelah kejadian yang menimpa Iqbal, desa Talun Wetan kembali dikejutkan oleh kabar ganjil. Seorang penjaga makam baru bernama Yudi yang tengah membersihkan area kuburan tua di belakang masjid, tiba-tiba berteriak-teriak di pagi buta. Ia bersumpah melihat sosok Damar tengah duduk bersila di depan salah satu makam, memunguti kerikil dan menyusunnya membentuk angka 301. Itu bukan sembarang angka. 301 adalah jumlah hari sejak Pak Samin mulai meminjam uang ke Damar. Warga yang mendengar kabar itu mendatangi lokasi. Tapi yang mereka lihat justru lebih mengerikan. Nisan makam Pak Samin lenyap. Lubang makam terbuka sedikit, seperti digali dari dalam. Tak ada bekas penggalian dari luar. Tak ada bekas jejak cangkul. Hanya tanah yang tergeser dan menyisakan aroma anyir menyengat seperti daging busuk. Pak Lurah sampai turun tangan. Ia memanggil tokoh agama dan sesepuh desa. Malam itu juga, mereka melakukan doa bersama. Tapi saat ayat suci dilantunkan, lampu-lampu rumah ibadah berkedip. Suara azan maghrib yang biasa menggema dari pengeras suara mendadak berubah menjadi suara serak, seperti bisikan jauh dari dasar bumi. "Sudah, jangan panggil lagi." Bisik itu terdengar dari speaker masjid. Malamnya, anak-anak kecil bermimpi sama. Mereka melihat seorang kakek tua yang duduk di dekat sungai kering, menggenggam uang berdarah dan menangis tanpa suara. Dan di belakangnya, berdiri sosok hitam besar. Kepalanya tertutup karung goni, tubuhnya dibungkus tambang, dan matanya menyala merah. Sosok itu menunjuk ke arah anak-anak dan berbisik, "Kalau kalian jadi besar, jangan jadi seperti dia." Esoknya, warga menolak mengubur jenazah di sekitar makam Pak Samin. Mereka khawatir, takut tanah itu sudah terkutuk. Tapi seorang pemuda bernama Aldi yang baru kembali dari rantauan, menantang ketakutan itu. Ia bilang semua ini cuma cerita karangan, hanya cocok logi dari orang-orang yang terlalu percaya mitos. "Gue bakal tidur di rumah Damar semalam. Rekam semua. Kalau besok gue masih hidup, kalian harus berhenti percaya omong kosong." Warga tak bisa mencegah. Malam itu, Aldi benar-benar tidur di sana. Ia live di media sosial, memperlihatkan ruangan kosong dan halaman belakang yang katanya biasa aja. Tapi sekitar pukul 1 malam, siaran itu mendadak terputus. Layarnya gelap, lalu muncul gambar terakhir. Wajah Aldi sangat dekat dengan kamera, mulutnya terbuka seolah menjerit. Tapi matanya, bukan matanya. Matanya hitam pekat. Pupilnya melebar seperti menelan seluruh bola mata. Keesokan paginya, Aldi ditemukan pingsan di tengah jalan desa. Tubuhnya penuh bekas cakaran halus. Di dadanya, tertempel amplop coklat. Warga membuka amplop itu bersama Pak Lurah. Isinya, sehelai rambut putih dan selembar uang Rp1.000, basah oleh darah. Malamnya, beberapa warga bermimpi. Kali ini bukan Pak Samin yang muncul, tapi Damar. Ia terlihat berjalan di pematang sawah, tangannya menggenggam tali tambang panjang. Di belakangnya tergantung puluhan amplop coklat. Amplop itu tidak dibawa untuk menagih, tapi untuk membayar. Membayar sesuatu yang tak pernah bisa ditebus, bahkan oleh uang sebanyak apapun. Sejak Aldi ditemukan, suasana desa Talun Wetan berubah drastis. Anak-anak tak lagi bermain hingga sore. Ibu-ibu menutup jendela sebelum matahari terbenam, dan tak ada yang berani menyebut nama Damar dengan suara keras. Semua warga tahu, rumah hijau itu kini bukan lagi tempat tinggal, tapi sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan, sesuatu yang hidup, dan mungkin
sedang menunggu. Pak Ustadz Jamil, seorang tokoh agama yang sebelumnya tak terlalu percaya cerita-cerita warga, memutuskan untuk membuktikan sendiri. Malam itu, bersama 2 santri muda, ia masuk ke halaman rumah damar dengan membawa Al-Quran dan air doa. Mereka masuk pelan-pelan. Pintu utama tidak terkunci. Bau anyir langsung menyergap. Langit-langit rumah dipenuhi sarang laba-laba. Tapi bukan sembarang sarang. Di antara jaring-jaring itu, menggantung puluhan amplop kecil berwarna coklat yang sudah usang dan sobek, masing-masing dengan nama warga desa tertulis samar di sudutnya. Saat Pak Ustadz Jamil melangkah ke ruang tengah, ia merasakan lantai rumah seolah bergetar. Bukan karena gempa, tapi seperti rumah itu sedang bernapas. Nafas panjang, berat, dan panas. Suara dari balik dinding seperti detak jantung. Dan tiap langkah mereka terasa memicu denyut itu lebih keras. Tiba-tiba, jendela pecah. Darah menyembur dari celah kaca seperti disemprot. 2 santri terjatuh. Salah satunya menangis histeris melihat tembok yang tiba-tiba menampilkan bayangan wajah-wajah orang tua, termasuk wajah Pak Samin, yang tampak seperti sedang menjerit. Pak Ustadz Jamil berteriak memanggil nama Allah, lalu mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi. Tapi suara tawa lirih menggemuruh dari seluruh penjuru rumah. Bukan satu, tapi banyak. Seperti suara anak-anak yang sedang bermain, sambil mencekik. Lampu padam. Lantai rumah pecah dan dari sela retakan itu muncul tangan-tangan hitam kurus yang mencoba menarik kaki mereka. Salah satu santri terseret sebagian. Tapi sebelum hilang, ia sempat dilempar keluar oleh Pak Ustadz. Ustadz Jamil sendiri tak terlihat keluar dari rumah itu. Saat warga datang pagi harinya, rumah hijau itu utuh seperti semula. Tak ada jendela pecah, tak ada bekas darah. Tapi satu hal yang membuat semua mundur tanpa bicara. Di depan pintu, tergantung satu naskah lusuh dari sobekan kardus mie instan. Tulisannya dengan spidol merah. Jangan bayar dengan uang. Bayarlah dengan jiwa. Hari-hari berikutnya, muncul laporan-laporan ganjil. Seorang ibu rumah tangga mendadak pingsan setelah menemukan amplop di atas ranjangnya. Padahal ia tak pernah berutang. Anak muda lain melihat sosok Pak Samin di sumur tua tengah malam, menunduk sambil menggumamkan jumlah hari tertentu, yang selalu berbeda. Seorang dukun desa bahkan berkata, ini bukan hanya soal arwah gentayangan, ini soal perjanjian. Ada yang ditukar, dan ada yang belum dibayar. Pak Lurah mulai menyusun rencana untuk merobohkan rumah itu. Tapi saat alat berat datang, mesin buldoser mati mendadak. Sopirnya kejang-kejang, lalu berkata hal yang membuat semua mundur. Aku lihat dia, di bawah tanah, dia belum tidur. Dan saat mereka mencoba menarik buldoser itu keluar, ban besarnya robek seperti digigit dari dalam tanah. Malam pun kembali turun, dan dari jendela rumah hijau, muncul cahaya samar. Sosok damar tampak berdiri di balik kaca, wajahnya rusak separuh, tapi matanya tetap menyala. Ia tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Itu, senyum milik sesuatu yang sudah bukan bagian dari dunia ini. Dan di belakangnya, dari lantai yang terbuka, keluar satu tangan keriput. Tangan milik Pak Samin. Tapi kali ini, bukan untuk menagih, melainkan untuk mengganti. Malam ke-40 sejak damar menghilang. Desa Talunwetan masih dibalut ketakutan. Rumah hijau itu tetap berdiri. Tapi kini bagian bawah dindingnya mulai retak. Retakan aneh itu membentuk pola seperti akar pohon yang menjalar, tapi mengarah ke atas. Bukan ke bawah seperti akar biasa. Pak Lurah akhirnya memanggil seorang ahli spiritual dari luar kota. Namanya Mbah Sarwan. Pria tua dengan jubah lusuh, bau kemenyan, dan mata yang seperti sudah lama melihat hal-hal yang tidak manusia lihat. Ia tidak banyak bicara. Hanya berdiri di depan rumah itu, lalu menunduk, menyentuhkan telapak tangan ke tanah. Ia berkata pelan, tempat ini tidak hanya dihuni, tempat ini sudah diambil alih. Beberapa warga ingin tahu apa maksudnya, tapi Mbah Sarwan hanya memejamkan mata dan menunjuk satu titik di halaman. Gali di sana, tapi bersiaplah. Pagi harinya, dengan nekat,
Warga menggali tanah sesuai perintah Mbah Sarwan. Setelah kedalaman 2 meter, cangkul mereka menghantam sesuatu yang keras. Mereka membersihkannya perlahan. Ternyata itu bukan batu, tapi peti kayu tua, berdebu, tertutup tali rafia yang sudah usang dan basah oleh sesuatu yang mirip darah kering. Saat tali dibuka dan peti itu diangkat ke permukaan, udara mendadak terasa berat. Bahkan langit yang tadi cerah mulai tertutup awan kelabu. Suara angin berubah menjadi seperti bisikan, seolah ada ribuan suara berdoa secara terbalik. Mbah Sarwan membuka peti perlahan. Semua warga menahan napas. Di dalamnya, tidak ada mayat. Yang ada hanyalah tumpukan amplop coklat. Ratusan jumlahnya. Dan satu kain kafan yang terlipat rapi di bagian tengah peti. Di atasnya, tergeletak foto hitam putih, wajah Pak Samin muda, mengenakan pakaian rapi seperti hendak salat. Namun ada yang lebih mengerikan. Di balik tumpukan amplop, ditemukan sebuah buku kecil, seperti catatan harian. Saat Mbah Sarwan membuka halaman pertama, hanya ada satu kalimat, yang menendang akan digulingkan, yang menggulingkan akan ditelan. Seketika tanah di bawah mereka bergetar. Peti itu berderak, lalu meledak menghantam udara seperti dilempar oleh kekuatan tak terlihat. Amplop-amplop beterbangan ke langit, dan saat jatuh, semua berubah jadi abu hitam yang langsung meresap ke tanah. Warga panik, mereka mundur, tapi Mbah Sarwan tetap berdiri tegak. Dari dalam lubang tanah itu, muncul kabut tebal. Lalu sebuah tangan merangkak keluar, memegang tepi galian. Bukan tangan manusia, tapi tangan besar, hitam, dengan kuku panjang seperti cakar. Suaranya menyentak dari dalam bumi. "Damar, belum selesai, dan kau semua, ikut menonton." Warga mulai lari, tapi satu persatu mereka terhenti di tempat. Tubuh mereka kaku, tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Di hadapan mereka, dari dalam tanah itu, naik sosok Damar. Tapi wajahnya bukan lagi manusia. Separuh tengkorak, lidahnya menjulur, dan dadanya bolong, seolah dihantam benda tajam besar dari belakang. Ia memegang kaleng tempat uang receh, dan dari dalamnya, jatuh perlahan satu persatu gigi manusia. "Ini bayaran kalian. Kalian biarkan dia ditendang. Kalian biarkan dia jatuh sendiri. Maka kalian semua bagian dari utangnya." Satu ibu-ibu yang dulu pernah menertawakan Pak Samin saat jatuh, mendadak berteriak histeris. Dari mulutnya keluar pasir hitam. Matanya membalik. Tubuhnya roboh tanpa napas. Mbah Sarwan menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Ia membacakan doa panjang. Tapi suara Damar semakin keras, menggema dari setiap penjuru desa. "Bukan uang yang aku cari, tapi siapa yang diam saat ada yang dizalimi." Dan malam itu, seluruh desa seperti ditelan kabut. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada waktu. Semua membeku dalam ketakutan. Dan suara langkah kaki bergema sepanjang jalan desa, seperti ada yang keliling, mencatat siapa saja yang dulu melihat, tapi memilih menunduk. Dan dari dalam rumah hijau, kini tergantung puluhan gantungan tali rafia, masing-masing mengayun pelan, kosong, menunggu siapa yang berikutnya. Pagi itu, desa Talunwetan tampak seperti biasa. Matahari bersinar, burung berkicau, dan anak-anak kembali bermain di halaman. Tapi itu hanya di permukaan. Di balik senyum para warga, ada ketakutan yang tak bisa dihapus. Terutama setelah malam kabut itu, di mana satu persatu orang yang pernah bersaksi diam atas kekejaman Damar, mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berada di sebuah ruang sempit. Dindingnya tanah merah, gelap, dan pengap. Di depan mereka, Pak Samin duduk. Tubuhnya kurus dan penuh luka, tapi wajahnya tenang. Di sebelahnya berdiri Damar, tapi bukan lagi Damar manusia, melainkan bayangan hitam tinggi besar, dengan mata merah dan suara yang bergema langsung ke dalam hati. "Sudah kubilang, hutang ini bukan milik satu orang, tapi milik semua yang memilih diam." Warga mulai kehilangan akal. Ada yang pindah desa, ada yang mendadak bisu.
Bahkan 2 orang dilaporkan hilang setelah memutuskan membakar rumah hijau. Rumah itu tetap berdiri, tanpa gores sedikit pun, seolah api pun menolak menyentuhnya. Hingga suatu malam, bulan purnama naik dengan warna yang tidak biasa. Bukan putih, tapi merah darah. Mbah Sarwan kembali. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa 2 orang santri tua dari lereng Gunung Lawu. Mereka tidak datang untuk mengusir, tapi untuk mengembalikan. Mereka mulai membaca ayat-ayat dengan suara berat. Kabut kembali turun, angin berputar seperti pusaran, dan rumah hijau itu mulai mengerang. Ya, bukan suara dari dalam rumah, tapi rumah itu sendiri. Kayu-kayunya berderit, dindingnya bergetar seperti kesakitan. Dari sela genting, keluar asap tebal, dan dari bawah tanah, terdengar gemuruh, seperti detak jantung raksasa. Di halaman rumah, tanah mulai retak. Dari lubang yang menganga, muncul kembali peti tua yang dulu dikubur. Tapi kali ini, peti itu terbuka sendiri. Di dalamnya, tergeletak Damar. Hidup, tapi tak bisa bergerak. Tubuhnya terikat tali tambang. Mulutnya disumpal lembaran uang. Matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya lemas. Ia melihat semua warga yang datang, tapi tak bisa bersuara. Pak Lurah yang ikut menyaksikan itu berkata, "Dia masih hidup." Mbah Sarwan hanya menjawab, "Tidak, dia hanya belum dibebaskan dari dirinya sendiri." Dan pada saat itu, tanah di sekitar Damar terbuka lebih lebar. Dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil, bukan milik arwah dewasa, tapi milik anak-anak. Anak-anak yatim desa yang dulu ibunya ditipu Damar. Mereka menggandeng tangan Damar perlahan, dan menariknya masuk ke dalam tanah. Tapi Damar berontak. Ia menggeliat, memohon lewat matanya. Air matanya mengalir. Tapi semua orang hanya diam. Tidak ada yang menolong. Sama seperti dulu, saat Pak Samin ditendang, dan semua hanya menonton. Saat kepala Damar mulai tenggelam, suara lirih terdengar. "Tolong, saya belum bayar lunas." Tapi tanah menelannya sepenuhnya. Rumah hijau ambruk dalam satu dentuman pelan. Bukan ledakan, bukan gempa, tapi seperti sebuah napas terakhir yang dihembuskan dari tubuh yang akhirnya menyerah. Dan ketika debu mereda, hanya tersisa satu benda di bekas rumah itu, amplop coklat. Tertulis nama, Damar bin Rengga. Di dalamnya, selembar uang Rp1.000 dan seutas rambut putih. Warga saling menatap. Tak ada yang bicara, tak ada yang tertawa. Karena semua tahu, hutang yang satu ini tak bisa dibayar dengan uang. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, di tanah bekas rumah hijau itu, akan terdengar suara napas pelan, dan bayangan seorang kakek tua yang duduk diam. Tidak marah, tidak sedih, hanya duduk, menatap ke langit, menunggu. Siapa lagi yang akan menendang seseorang demi merasa lebih tinggi? Cerita tamat. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekuasaan dan uang bisa membuat manusia lupa bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali mereka yang berbuat adil dan berkasih sayang. Ketika kita merendahkan orang lain yang sedang susah, menendang mereka saat jatuh, maka sejatinya kita sedang menggali lubang untuk diri kita sendiri. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, dan tidak ada kezaliman yang luput dari balasan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Quran Surat Ibrahim 42. Sesakit apapun ketidakadilan yang dialami, yakinlah, Allah Maha melihat, dan azab bisa datang dalam bentuk yang tak pernah kita duga. Cerita ini hanya fiktif belaka, disusun sedemikian rupa agar terasa nyata dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuka mata, silakan tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong dan zalim.